إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufitedu rahimani wa rahimakumullah, kita berjumpa kembali masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Asy-Syaikh Al-Alamah Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadl. Masih dalam pembahasan tema fikih salat. Kita sudah masuk di rukun-rukun sholat. Di pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan, yaitu rukun pertama ada di situ disebutkan niat, ya. Ada yaitu niat. Kemudian yang setelahnya ada takbiratul ihram, yaitu ucapan Allahu Akbar. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah berdiri. Kemarin sudah sempat kita bahas juga, yaitu musannif mengatakan asalisu al-qiyamu fil fardi lil qadiri. Yang ketiga itu berdiri bagi yang mampu, ya, berdiri bagi yang mampu. Wa syaratuhu, dan syaratnya adalah nasbu faqari dhahrihi, harus menegakkan tulang belakang atau tulang punggung. Fa illam yaqdir waqafa munhanian, jika dia tidak mampu untuk berdiri tegak maka berdiri dalam berdiri dalam keadaan condong, ya, atau miring, ya. Fa illam yaqdir, jika tidak mampu, qa'ada, maka dia duduk. Wa raka'a muhadhiyan jabhatahu qaddama rukbatayhi, kemudian ruku, ya, itu muhadhiyan jabhatahu qaddama rukbatayhi, jabhah keningnya itu yaitu tegak lurus dengan area di depan lututnya. Wal afdalu an yuhadhiya mahalla sujudihi, yang afdal adalah yaitu dia tegak lurus jabhahnya, yaitu dengan area sujud. Ya, sini masih pembahasan tentang yaitu rukun yang ketiga, berdiri. Ya, disebutkan bahwasanya syaratnya harus menegakkan tulang punggung, ya. Itu syaratuhu nasbu faqari dhahrihi. Jadi kita tuliskan ini syaratnya yang paling ideal, yaitu nasbu faqari dhahrihi, ya, menegakkan tulang punggung. Jadi berdiri tegak, ya, ditegakkan tulangnya. Kemudian jika tidak mampu maka munhanian. Urutan selanjutnya di sini apa? Munhanian. Jadi dia misalnya bisanya agak membungkuk, karena ada uzur, maka dia munhanian. Jadi maksudnya kalau dia itu bisa berdiri tapi agak bungkuk, ya harus berdiri. Tidak boleh kemudian hanya gara-gara tidak bisa berdiri dia bungkuk kemudian tidak berdiri. Ini tidak boleh, karena ada kaidah al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Nah, ini kalau nanti tingkatan berikutnya, yaitu dia qaidan, ya, qaidan. Nah, yang pertama berdiri tegak, kemudian yang kedua kalau tidak bisa tegak condong, kalau tidak bisa lagi
maka duduk. Nah, kemudian ya, menegakkan apa? Menegakkan punggungnya. Jadi bukan hanya menegakkan apa? Leher, tapi punggungnya. Ya. Di Busara Qaim disebutkan tidak mengapa kalau dia bersandar pada sesuatu. Ya. Jadi misalnya dia berdiri, ya, dia berdiri bersandaran seperti ini. Ini kalau diambil dia jatuh itu masih boleh. Yang penting dia apa? Berdiri. Yang penting berdiri. Kemudian jika tidak mampu tadi, ya, maka dia berdiri miring, ya, atau bersandaran bertumpuan pada sesuatu. Misalnya dia ada tongkat atau apa, ya, dia bisa berdiri miring seperti dia bisanya membungkuk atau nanti pakai tongkat pegangan. Nah, itu dilakukan dulu kalau masih bisa seperti itu. Nah, kemudian kalau dia tidak mampu, ya, untuk berdiri, tadi kan bentuk-bentuk berdiri, ya, berdiri tegak atau dia bertumpuan pada sesuatu, ya, bersenderkan pada sesuatu. Kalau sesuatu ini diambil dia jatuh, ya, itu masih boleh, masih dalam bentuk-bentuk berdiri. Nah, kemudian kalau sudah tidak mampu berdiri, ya, jadi misalnya dia kalau berdiri akan memberatkan dia, ya, akan memberatkan. Secara adat, secara kebiasaan itu kalau dia berdiri akan berat, ya. Misalnya dicontohkan kepalanya pusing, ya. Kalau dia berdiri malah keliyang-keliyang gitu. Jadi dia akhirnya apa? Mengganggu kekhusyuan. Intinya ini mengganggu apa? Kekhusyuan, ya. Dengan seperti itu, kondisi seperti itu, maka boleh kemudian dia tidak berdiri, yaitu apa? Dia duduk. Dia duduk. Nah, duduk ini, nah, duduk ini nanti ada beberapa macam, ya. Bisa iftiros, ya, seperti duduk di at-tahiyat awal, ya, tasyahud awal. Duduk ini bisa apa? Al-iftiros. Bisa tarobuk bisa juga, ya, tarobuk. Ya. Ya, ini bisa iftiros, bisa tarobuk. Ya, ini kalau iftiros seperti tasyahud awal. Kalau tarobuk itu duduk bersila, ya. Bisa juga nanti duduk tawaruk, ya. Duduk tawaruk seperti yaitu apa? Duduk tasyahud akhir, ya. Seperti duduk tasyahud akhir. Nah, kalau di sini disebutkan, ya, sebagian ini mengatakan yaitu lebih utama yang iftiros, ya, atau duduk ik'a, ya, ada juga. Ya, duduk al-ik'a, ya. Ya, kalau duduk tarobuk bersila, ya, ini bisa kita contohkan. Kalau yang iftiros, ya, maka ini didudukin apa namanya, mata kaki, ya, mata kaki didudukin, yaitu
pangkal paha. Nah, kalau tawaruk pangkal paha duduk ke tempat sholat atau lantai atau tanah. Nah, kalau tarobuk adalah bersila, jadi dia ya bersila seperti ini. Nah, kalau ik'a itu tumit didudukin. Nah, ini tumit didudukin, yang duduk ik'a. Itu juga bisa untuk seperti itu. Yaitu gambaran bentuk-bentuk duduk yang bisa dilakukan di saat dia tidak mampu untuk berdiri. Ya. Kemudian di dalam duduk ini kemudian digambarkan untuk rukuknya ya. Ya. Rukuknya bagaimana? Ketika dia dalam keadaan duduk, ya, maka musannif menyebutkan wa raka'a muhadhiyan jabhatahu qaddama rukbatayhi. Ketika rukuk maka jabhah itu segaris sejajar setentang dengan area depan lutut. Kalau rukuk seperti itu. Wal afdalu, kalau yang lebih utama, an yuhadhiya mahala sujudihi, yaitu dia tegak lurus dengan tempat sujudnya. Nah, ini dia untuk rukuk. Ya, ini yang utama adalah ini misalnya dia sholat dalam keadaan iftiros, karena yang utama tadi iftiros, karena ini iftiros yang banyak terjadi, banyak ada di dalam sholat ya, duduk tasyahud awal kemudian duduk di antara dua sujudnya. Ketika dia rukuk disebutkan jabhah itu minimalnya tegak lurus dengan area di depan lutut ya. Jadi misalnya ini area di depan lutut, ini bukan lututnya ya, di area depan lutut sini. Maka ketika dia rukuk, ini jabahnya, nah kalau ditarik ke bawah itu tegak lurus dengan area depan lutut ya. Sehingga kalau hanya seperti ini, nah ini belum, ini tegak lurus dengan lutut. Jadi harus tegak lurus dengan depan lutut, bukan dengan lutut tapi depan lutut, jadi diginikan. Tapi yang lebih afdol lagi area sujud. Nah, area sujud kan sekitar sini misalnya, sini ya misalnya, maka dia, nah, itu lebih baik kalau dimajukan lagi. Ya. Kemudian jika dia tidak mampu, atau kita lihat dulu dalilnya ya. Bahasanya kewajiban untuk berdiri ya sudah disebutkan ya, sudah disebutkan di pertemuan sebelumnya. Di situ ada di Al-Baqarah, wa qumu lillahi qanitin. Ada juga faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. An-Nisa 102. Kemudian tadi Al-Baqarah 238. Di hadis disebutkan hadis al-musik sholatahu idza qumta ila sholati fakabir, berdiri. Nah, kemudian sekarang kalau dia tidak mampu untuk duduk, jadi duduk juga tidak mampu, maka yang selanjutnya musannif mengatakan fa illam yaqdir, maka ittaja'a ala jambihi. Ini yang berikutnya, jadi muttaji'an ya. Muttaji'an ya, alal jambi.
muttaji'an 'alal jambi. Wal aymanu afdalu, yang lebih afdal yaitu berbaring. Ini muttaji itu berbaring dengan sisi. Jadi kan tidur ada yang berbaring gini, ada yang terlentang ya. Nah, kalau ini muttaji'an itu yang berbaring miring ya. Istilahnya berbaring miring ini wajib ya. Kemudian nanti wajahnya dihadapkan kiblat ya. Ketika dia berbaring miring ya, maka wajahnya dihadapkan ke kiblat. Ya, ini wajibnya dihadapkan ke kiblat. Kemudian juga di Busra disebutkan wastaqbilu al-qiblata biwajhi nadban wa bi muqaddami badanihi wujuban. Ya, jadi bagian depan ya, depan badan itu wajib ke arah kiblat, hukumnya wajib. Kemudian kalau wajah menghadap kiblat hukumnya apa? Sunnah. Sehingga misalnya wajahnya agak menunduk itu masih boleh. Tapi kalau ini bagian depan harus menghadap ke yaitu kiblat ketika berbaring miring. Nah, berbaring miring itu bisa miring kanan, jadi sisi kanan yang di bawah, bisa miring kiri. Nah, yang afdal wal aymanu afdalu. Yang afdal adalah berbaring dengan sisi kanan. Jadi sisi kanan itu yang di bawah, yang terkena lantai, terkena tempat sholat. Maka kalau berbaring miring juga bisa, sah juga, tapi hukumnya makruh kalau tidak ada uzur ya. Sehingga dia bisa berbaring nganan, dia kok malah berbaring ke kiri. Ini hukumnya apa? Makruh. Kemudian fa'ilam yaktir, jika dia masih tidak mampu juga, maka istalqo. Istalqo itu berbaring tidur terlentang. Nah, ini yang posisi yang terakhir, yang keempat, mustalqiyan ya. Mustalqiyan. Mustalqiyan tidur apa? Tidur terlentang, punggungnya di bawah. Ini ke 1, 2, 3, 4 ya. 4, ini 5. Ini urutannya seperti ini. Jadi kalau dia tidak bisa duduk, tidak boleh langsung berbaring terlentang. Jadi harus berbaring miring dulu. Kalau dia bisa berbaring miring, tidak boleh dia berbaring terlentang. Berbaring terlentang itu dilakukan ya, terlentang punggungnya di bawah. Itu kalau berbaring miring tidak mampu. Ya, berbaring terlentang ya, istalqa ya. Ya, di antara dalil yang menunjukkannya adalah Nabi SAW pernah bersabda, riwayat Bukhari dari Imran bin Husain, sholli qa'ima fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jambin. Salatnya dalam keadaan qa'iman berdiri, jika tidak mampu fa illam tastati fa qa'idan duduk. Fa illam tastati fa ala jambin. Jika tidak mampu maka di atas sisi dari apa? Sisi badan ya, sisi apa? Badan. Kemudian di riwayat lain, riwayat Baihaqi dari Husain bin Ali radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilam yastati an yusolli ala jambil aliman sholat mustalqiyan. Jika seseorang tidak mampu untuk sholat dalam keadaan ya, posisi berbaring miring, maka sholat mustalqiyan, sholat dalam keadaan dengan posisi tidur terlentang. Warijluhu mimma yali al-qiblah. Kemudian kakinya itu setelahnya adalah kiblat, menghadap kiblat. Maka juga ada riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu mauquf ya. Bahasanya yusolli al-marid mustalqiyan ala qafahu tali qadamahu al-qiblah. Orang yang sholat tidur, orang yang sakit itu sholat dalam keadaan terlentang, di atas tengkuknya
dan kedua kakinya setelahnya atau menghadap ke arah kiblat. Maka di matan disebutkan istalqa wa yarfa'u ra'sahu bi syai'in wa yumi'u bi ra'sihi li ruku'i wa sujudi. Ya. Jadi setelah dia tidak mampu untuk berbaring miring, maka dia tidur istilahnya apa? Dalam keadaan terlentang dengan kepalanya sedikit diangkat, ya, sedikit diangkat agar bisa menghadap ke arah kiblat. Nah, ini tentang apa? Tahapan-tahapan atau tahapan-tahapan atau bentuk-bentuk sholat. Yang pertama berdiri dengan menegakkan punggung. Kalau tidak bisa maka dia boleh membungkuk sebisanya, misalnya dia memang bungkuk, ya. Kemudian boleh juga dalam berdiri adalah bersenderan dengan apa? Sesuatu. Yang penting dia berdiri. Kalau masih tidak bisa berdiri karena bisa terganggu kekhusyuannya, misalnya pusing dan sebagainya, maka dengan duduk bisa iftiros, bisa tarobuk, bisa ik'a, ada juga yang lain tawaruk, ya, itu juga bisa. Maka iftiros ini dikatakan yang paling afdol. Kemudian kalau duduk juga sudah tidak sanggup, maka berbaring miring. Yang afdol miring ke kanan, boleh miring ke kiri. Kalau miring ke kiri, jika tidak ada uzur maka hukumnya makruh. Kalau sudah tidak bisa tidur berbaring miring, maka dengan terlentang, ya, yaitu tidur di atas punggungnya dengan kepalanya diangkat sedikit. Demikian insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.